Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasril Ragil Ridwansyah dengan NIM 23191020116 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas tentang penjelasan semikonduktor mata kuliah elektronika kelas Pak Imawan, dan untuk penjelasannya itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan mengenai apa itu semikonduktor, yang kedua jenis material yang terdapat pada semikonduktor, yang ketiga komponen penyusun dari semikonduktor, yang keempat cara kerja dari komponen semikonduktor dalam rangkaian, yang kelima peran semikonduktor dalam perkembangan teknologi, yang keenam kesimpulan dari yang telah saya jelaskan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pendahuluan mengenai apa itu semikonduktor. Dalam pengertiannya, semikonduktor merupakan material yang memiliki sifat antara konduktor dan isolator, seperti silikon atau germanium. Sifat ini dapat berubah tergantung pada kondisi tertentu, seperti suhu dan medan listrik. Kemudian, semikonduktor sangat penting dalam berbagai teknologi elektronik modern. Contohnya dalam pembuatan komponen-komponen seperti transistor, dioda, IC, terus banyak yang lain. Untuk jenis-jenis dari semikonduktor sendiri ada semikonduktor intrinsik, terus semikonduktor ekstrinsik. Untuk semikonduktor intrinsik itu sendiri merupakan jenis semikonduktor murni tanpa campuran elemen lainnya. Contohnya adalah silikon dan germanium murni. Kemudian untuk semikonduktor ekstrinsik itu sendiri merupakan semikonduktor yang ditambah dengan elemen pengotor atau doping untuk meningkatkan konduktivitasnya. Dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada tipe N dan tipe P. Tipe N sendiri itu negatif dan P itu positif sesuai dengan huruf depannya. Untuk semikonduktor tipe N itu doping dilakukan dengan elemen yang memiliki elektron lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan jumlah elektron sebagai pembawa muatan. Kemudian untuk tipe P atau positif, doping dilakukan dengan elemen yang kekurangan elektron, sehingga menghasilkan hole sebagai pembawa muatan. Terus selanjutnya komponen-komponen bahan semikonduktor. Yang pertama ada dioda. Dioda itu memiliki prinsip kerja terdiri dari gabungan material semikonduktor dari tipe N dan tipe P atau disebut PN conjunction yang hanya mengalirkan arus satu arah. Jadi apabila arus yang mengalir berlawanan arah, maka akan diblokir oleh junction tersebut sehingga arus tidak dapat mengalir. Fungsi utama untuk dioda ini dapat mengubah arus AC menjadi DC, kemudian dapat melindungi sirkuit dari lonjakan tegangan yang signifikan, dan sebagai penyearah dalam aplikasi elektronik seperti pada saat kita membuat amplifier itu kan ada trafo. Dari trafo tegangannya AC itu dikasih dioda agar berubah menjadi DC. Terus ada jenis-jenis dioda, yaitu ada dioda Zener untuk pengatur tegangan, terus ada LED atau lampu, dan yang terakhir ada fotodioda. Kemudian masih banyak lagi. Terus untuk yang selanjutnya ada transistor. Untuk transistor itu sendiri prinsip kerjanya sebagai komponen yang memiliki 3 lapisan semikonduktor PNP atau NPN yang berfungsi sebagai penguat sinyal atau dapat sebagai saklar. Transistor dibagi menjadi transistor bipolar atau BJT dan transistor efek medan atau FET yang mencakup MOSFET dan JFET.
Fungsi transistor dalam rangkaian itu dapat menguatkan sinyal, kemudian dapat mengontrol arus, kemudian dapat digunakan sebagai saklar, ada lagi digunakan sebagai aplikasi digital maupun analog. Kemudian ada IC atau integrated circuit. Untuk definisinya, mungkin IC adalah chip kecil yang terdiri dari rangkaian kompleks yang menggabungkan berbagai komponen elektronik seperti dioda, transistor, resistor, dan kapasitor pada satu substrat semikonduktor. Fungsi utama dari IC itu digunakan pada mikroprosesor, terus dapat pengendali, terus dapat digunakan sebagai memori dan berbagai aplikasi elektronik lainnya karena ukurannya yang kecil namun mampu melakukan berbagai fungsi yang sangat berat. Kemudian poin selanjutnya yaitu cara kerja dari semikonduktor dalam rangkaian elektronik. Yang pertama ada P-N junction. Saat material tipe P dan tipe N digabungkan, terbentuk lapisan deplesi di antara keduanya yang bertindak sebagai penghalang arus. Jika diberi tegangan maju atau bias maju, maka arus akan mengalir. Jika diberi tegangan mundur atau bias mundur, tegangan akan terhalang, menjadikan tegangan tersebut akan berhenti di situ atau mengisi junction tersebut. Kemudian yaitu ada doping dan pembawa muatan. Dengan proses doping, semikonduktor dapat menambah atau mengurangi jumlah elektron atau hole yang memungkinkan kontrol arus dengan lebih efektif. Ini adalah prinsip dasar di balik kerja dioda dan transistor. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu peran semikonduktor dalam berbagai teknologi. Semikonduktor memungkinkan pembuatan perangkat elektronik yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih cepat. Dengan perkembangan teknologi yang saat ini, IC yang sekecil kuku itu dapat membuat RAM yang bergiga-giga gitu. Dibandingkan dengan dulu yang menggunakan hard disk itu yang besar, itu hanya dapat. Kemudian ada komponen. Ini adalah fondasi dari berbagai inovasi teknologi seperti komputer, smartphone, kendaraan listrik, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Kemudian ada kesimpulan dari poin-poin tersebut. Jadi kesimpulannya adalah semikonduktor merupakan komponen utama dalam teknologi elektronik modern karena kemampuannya untuk mengendalikan arus maupun menguatkan arus. Kemudian ada pemahaman tentang komponen semikonduktor seperti dioda, transistor, dan IC serta cara kerjanya sangat penting dalam mendesain sirkuit elektronik dalam berbagai rangkaian yang digunakan dalam perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.